Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pun Nabila dan teman-teman semua yang dari kelas, kami dari kelompok 5, kelas 10 FITBG akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat tentang pemrograman tentang lift. Tapi sebelumnya, saya mau panggil teman saya satu lagi nih. Tasya, halo. Halo, Tasya. Halo, halo, halo. Kira Sorry, udah. aku telat. Dari mana, Tas? Aku habis dari GKU 2 nih. Ih, jauh banget nih. Kau udah kan deket ke asrama. Dari tadi 5 menit mulu. Iya, soalnya tadi tuh liftnya lagi ada problem gitu. Nggak tahu kenapa. Loh, aneh banget liftnya ada problem. Tapi nggak apa. Ini nyambung nih. Soalnya kita lagi ngomongin soal lift juga. Tapi lu tau gak sih, Tolas? Apa tuh? Apa? Suatu lift itu bisa berjalan atau bisa beroperasi karena ada suatu program. Program kayak gimana tuh? Nah, Danis, coba jelasin ke teman gue satu ini. Oke, sebelumnya saya akan menerangkan apa itu lift pengertiannya. Jadi lift itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkat yang digerakkan dengan tenaga listrik, dapat turun atau naik, untuk mengangkat orang atau barang. Program buat jalanin lift. Jadi bisa dibilang tuh lift itu juga ada komponen-komponennya. Yang pertama, komponen di ruang mesinnya. Yang kedua, komponen di ruang luncur. Lalu yang ketiga, komponen di car liftnya atau di keretanya. Dan yang keempat tuh ada komponen di luar ruang luncur pada tiap-tiap lantai. Nah, cara kerjanya itu juga sederhana, cuman kayak naik turun seperti yang tadi bilang sama Danis kan. Perubahannya juga diatur berdasarkan pencetatan tombolnya ke permintaan tertinggi dan terendah dari penggunanya. Gitu. Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah usaha yang dilakukan untuk memecah belah sistem dari sub-subsistem yang lebih sederhana. Adapun dari cara dekomposisi dari lift ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, yaitu posisi dan tujuan pengguna sebagai pilihan lantai yang ingin dituju. Proses pertama, pengguna menekan tombol lantai atas atau bawah pada lift sesuai di lantai mana yang ingin dituju. Maka lift akan menuju ke lantai yang diinput oleh si pengguna. Setelah itu, pengguna masuk ke lift. Pengguna memasukkan pilihan lantai yang dituju. Sistem akan memasukkan input. Selanjutnya, proses 3, yaitu lift secara acak menuju lantai yang mendapatkan input. Kemudian, lift akan mengantarkan pengguna sesuai urutan lantai yang ditekan duluan. Sistem akan memproses total berat orang terhadap batas jumlah orang pada lift. Apabila total beratnya melebihi, maka lift akan berhenti, tidak bergerak. Selanjutnya, proses yang ketiga. Lift sampai di lantai posisi setiap pengguna terbuka. Kemudian mengantarkan pengguna ke lantai tujuan dan terbuka lagi. Kemudian ke lantai 1 setelah mengantarkan semua pengguna. Deskripsi simulasi program tadi dibuat dalam bentuk pemikiran komputasional di mana kelompok kami menjelaskannya dalam bentuk flowchart. Nah, di sini guna dari flowchart ini adalah untuk agar sistem tersebut bisa secara sistematis disusun agar tidak susah saat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu adalah untuk memulai dari programnya, kemudian ditentukan kapasitas maksimum dalam proses yang kami rancang itu 10 dan jumlah lantainya itu 5. Kemudian akan lanjut ke proses penginputan tombol atas atau bawah. Nah, nanti liftnya akan terbuka di mana lantai yang menekan tombol atas atau bawah terlebih dahulu. Kemudian menuju lantai tersebut, maka penumpangnya masuk, kemudian ada input jumlah penumpang yang masuk tersebut. Nah, masuk ke kondisi kondisional. Apabila penumpang itunya tidak ada, maka program tadi akan selesai atau lift tadi tidak akan melakukan proses. Namun, apabila ada jumlah penumpang yang masuk, maka proses tadi akan lanjut ke pengecekan kondisi berikutnya. Apakah penumpang yang masuk tadi lebih dari 10? Karena kapasitas maksimumnya tadi 10 kan. Nah, apabila tidak, maka lift itu akan lanjut berjalan. Namun, apabila lebih dari 10, lift itu akan berhenti bekerja dengan cara menampilkan output liftnya bunyi. Kemudian akan looking lagi ke input jumlah penumpang. Nah, untuk proses berjalannya tadi, pintu liftnya tertutup, kemudian liftnya akan menuju ke inputan mana lantai lift tersebut akan mengarah. Nah, kemudian setelah itu, lift akan memproses data inputan setiap user untuk selanjutnya bisa dituju oleh lift tersebut dengan cara kami di sini
menerapkan inputannya inputan random. Setelah itu akan lanjut lagi looping ke apakah tidak ada penumpang sampai penumpangnya sudah tidak ada, maka program lift itu selesai. Nah, selanjutnya adalah hasil tugas ketiga, yaitu hasil dari coding. Algoritma itu yang pertama adalah input, yaitu memasukkan fungsi sebagai masukan yang dianggap bernilai random saat bekerja. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa inputan itu akan nilainya berapa saja, karena kan tidak tahu ya akan di lantai berapa tombol atas atau bawah itu ditekan, maka kami memasukkan import random. Kemudian kami menentukan bahwa kapasitas maksimum yang bisa diproses itu cuma 10 orang dan jumlah lantainya diasumsikan 5. Setelah kami mendeklarasikan inputan tersebut, kami lanjut ke proses di mana kami menggunakan fungsi def di sini. Program di mana menginput posisi awal. Di sini, posisi awal tersebut adalah integer input masukkan posisi lantai awal. Nah, posisi lantai awal di sini itu adalah menginterpretasikan di lantai mana tombol atas atau tombol bawah lift ditekan untuk user pertama kalinya. Setelah penumpang masuk lift, anggap jumlah penumpang tersebut adalah inputan baru. Inputan baru yaitu di sini total penumpang. Integer input masukkan jumlah penumpang. Di sini lift akan melakukan proses yaitu memeriksa apakah total penumpang tadi sesuai dengan kapasitas maksimum atau melebihi kapasitas maksimum. Lift akan melakukan proses bergerak naik atau turun menuju lantai penumpang. Setelah itu selesai, maka lift akan menampilkan berapa jumlah sisa penumpang dalam lift. Kemudian kita akan lanjut mengecek kondisi. Di sini kita mengecek kondisi adalah bagaimana sih supaya lift ini tadi bisa berhenti prosesnya. Kalau nggak kita buat kondisi agar lift berhenti, maka lift akan berjalan terus seperti itu. Nah, untuk menentukan determinasi atau akhir dari program ini, kita bisa menggunakan kondisional di mana if sisa penumpang sama dengan 0, sudah habis nih, program selesai. Seperti yang kita ketahui di flowchart tadi ya, bahwa jika penumpangnya udah nggak ada, maka udah break, selesai programnya. Namun, jika masih ada penumpang, maka operasi dari lift ini masih akan tetap berjalan. Berhasilan program lift ini, kita harus mengecek test case-nya terlebih dahulu. Di mana di sini ada inputan yang pertama, yaitu masukkan posisi lantai awal di mana tombol atas atau bawah ditekan pertama kali. Di sini kita anggap saja lantai awalnya lantai 2. Oke, otomatis lift berjalan karena lantainya masih dalam range 1-5. Pintu lift dibuka, kita masukkan jumlah penumpang 4 deh. Nah, karena jumlah penumpang 4 dan itu masih di bawah kapasitas maksimum, otomatis lift akan berjalan. Maka inputannya tentu akan random, penumpangnya mau menuju ke lantai mana. Kemudian pintu lift ditutup, dan sisa penumpang otomatis yang pertama kali adalah 4. Nah, karena mereka menuju ke lantai 4, 5, 4, 4, otomatis yang turun di lantai 1, 0. Sisa penumpangnya masih 4 dong, karena belum ada yang turun di lantai 1. Kemudian turun di lantai 2, 0. Sisa penumpangnya masih 4, karena belum ada yang turun di lantai 2. Kemudian turun lantai 3 masih 0, karena belum ada yang turun di lantai 3. Nah, karena ada tadi yang menginput menuju lantai 4, otomatis lift bergerak ke lantai 4 dan pintu lift dibuka. Kemudian, 3 penumpang tadi yang memilih lantai 4 turun di lantai ini. Karena tadi inputannya adalah 4, 5, 4, 4. Nah, anggap saja penumpang yang naik pada saat turun di lantai 4 itu 0. Otomatis, sisa penumpang di dalam lift masih 1. Nah, yang turun di lantai 4 tadi 3 kan. Otomatis setelah ke lantai 3, ke lantai 4. Nah, setelah ke lantai 4, ke lantai 5. Di lantai 5 kan 1 penumpang yang turun tadi. Nah, kita masukkan jumlah penumpang yang naik di lantai 5 tadi, anggap 0 saja. Nah, maka sudah habis sisa penumpangnya di dalam lift. Otomatis pintu lift ditutup dan program pun selesai. Nah, jadi kesimpulannya, dengan menggunakan kemampuan algoritma dan kemampuan berpikir secara komputasi, kita mampu menciptakan suatu permasalahan menjadi lebih mudah dan efisien nih teman-teman. Banyak hal yang kelihatannya sederhana, tetapi apabila diberi dalam masalahnya akan terlihat rumit. Oleh karena itu, tidak semua yang terlihat mudah di luar juga, begitu pula di dalamnya. Presentasi dari kami tentang pemrograman pada lift. Saya Gafra Prabdia. Ada Danis, ada Tasya, ada Tarsisius, ada Detya, Rianti, dan teman kami lainnya. Ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.